Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara analisis jalur atau path analisis dengan analisis regresi, terutama adalah tentang penggunaan dan cara melakukan analisis dengan menggunakan SPSS maupun dengan menggunakan AMOS. Jadi permasalahan yang sering terjadi itu adalah bahwa analisis regresi dan analisis jalur itu sama-sama merupakan analisis asosiatif kausal. Tetapi kita sering timbul pertanyaan, kapan kita sebaiknya menggunakan analisis regresi dan kapan kita sebaiknya menggunakan analisis jalur. Dan di antara analisis regresi dan analisis jalur, lebih baik mana untuk melakukan analisis kausal? Karena baik analisis regresi maupun analisis jalur, kedua-duanya merupakan analisis asosiatif kausal. Analisis regresi pertama kali dikembangkan oleh Francis Galton pada tahun 1886. Sedangkan analisis jalur atau path analisis pertama kali diperkenankan oleh Swallowright tahun 1934. Jadi kedua alat analisis ini sudah sangat lama. Pola hubungan variabel bebas terhadap variabel tergantung itu ada dua. Pola yang pertama adalah pola hubungan yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel tergantung Y berdasarkan nilai dari satu atau beberapa variabel bebas. Ini adalah pola prediksi. Kemudian yang kedua, pola hubungan yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel penyebab terhadap variabel akibat atau faktor determinan. Jadi ada dua pola, pola yang digunakan untuk prediksi dan pola untuk faktor determinan, menentukan besarnya pengaruh. Kalau penelitian tujuannya adalah untuk memprediksi, maka digunakan persamaan regresi. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 sampai dengan plus BK X yang ke A dan plus error. Sementara penelitian dengan tujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung atau faktor determinan digunakan fungsi sebagai berikut. Y itu merupakan fungsi dari X1, X2 sampai dengan X yang ke N. Nah ini apabila penelitian tujuannya adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif iklan terhadap penjualan, maka kita bisa menggunakan analisis jalur atau analisis regresi. Kedua-duanya bisa digunakan. Kalau penelitian tujuannya hanya sekedar untuk menguji hipotesis, apakah terdapat pengaruh positif iklan terhadap penjualan. Tetapi apabila pertanyaannya diteruskan, misalnya terdapat pengaruh positif, hasil pengujian hipotesisnya, memang berapa persen pengaruh iklan terhadap penjualan, maka digunakan analisis jalur, path analisis, karena analisis jalur, path analisis merupakan faktor determinan untuk menguji besarnya pengaruh. Tetapi kalau pertanyaannya apakah terdapat pengaruh? Ada. Apakah terdapat pengaruh positif iklan terhadap penjualan? Ada. Emang kalau iklan naik satu-satuan, berapa penjualan akan naik? Maka digunakan analisis regresi. Path analisis tidak bisa menjawab. Begitu. Jadi kalau penelitiannya adalah untuk mencari tahu berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, maka digunakan path analisis. Regresi tidak bisa menjawab. Tetapi sebaliknya, kalau tujuannya adalah untuk prediksi, kalau X1 naik satu-satuan, Y naik berapa, maka digunakan analisis regresi, fungsi prediksi. Path analisis tidak bisa menjawab. Gitu, sehingga baik
analisis regresi atau lebih baik analisis jalur tergantung kepada tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitian hanya untuk menguji hipotesis apakah terdapat pengaruh positif iklan terhadap penjualan, kita bisa menggunakan analisis regresi atau analisis jalur. Tetapi kalau penelitiannya itu diteruskan, terdapat pengaruh positif, memang berapa persen pengaruhnya X1, X2 terhadap Y, maka digunakan analisis jalur atau path analysis. Tetapi kalau penelitiannya diteruskan, apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan? Ada. Emang kalau iklan naik satu-satuan, Y naik jadi berapa? Maka digunakan analisis regresi, bukan analisis jalur. Itu perbedaan penggunaan antara path analysis dan analisis jalur. Jadi kalau ada pertanyaan, lebih baik mana kita menggunakan analisis regresi atau analisis jalur, tergantung kepada tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitiannya adalah untuk prediksi, ya lebih baik menggunakan analisis regresi. Tetapi kalau penelitiannya adalah untuk menentukan faktor determinan, variabel mana, berapa persen pengaruh X1, pengaruh X2 terhadap Y, maka digunakan path analysis. Nah, ini adalah fungsi prediksi contohnya. Samaan. Jadi Y sama dengan min 2,005, artinya jika X1 dan X2 dan X3 0, maka Y akan sebesar negatif 2,005. Tetapi ini koefisien untuk X1, apabila X1 naik satu-satuan, maka Y akan naik sebesar 0,618. Demikian juga untuk X2 dan X3. Jadi begitu, itu adalah fungsi prediksi. Tetapi kalau untuk faktor determinan, kita bisa mengetahui X1 pengaruhnya berapa. X1 pengaruhnya adalah 37,7%. X2 pengaruhnya adalah 23,8%. X3 adalah 4,9%. Sisanya 33,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Begitu, itu adalah perbedaan antara fungsi prediksi dan fungsi faktor determinan. Ini adalah contoh hipotesis penelitian, iklan berpengaruh positif terhadap volume penjualan. H1, H2, personal selling berpengaruh positif terhadap volume penjualan. H3, iklan berpengaruh negatif terhadap volume penjualan. Kemudian H4, iklan paling berpengaruh terhadap volume penjualan. Data yang digunakan adalah semacam ini. X1-nya iklan, X2-nya personal selling, kemudian X3-nya harga, price, kemudian Y-nya adalah volume penjualan. Kemudian jumlah pengamatannya ada 20. Ini data diambil dari modul Harun Al-Rasyid tahun 1984. Judulnya Path Analysis dalam aplikasi penelitian Unpad Bandung. Nah, ini kalau saya akan analisis dengan menggunakan SPSS, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah data kita menggunakan SPSS. Nah, ini saya buka datanya terlebih dahulu. Nah, datanya adalah semacam ini. N-nya ada 20, X1, X2, X3, Y. 1 iklan, personal selling, harga, kemudian Y-nya adalah penjualan. Saya analisis ini. Saya akan analisis, baik analisis regresi maupun path analisisnya. Analyze, regression, linear. Kemudian penjualan saya masukkan ke dependent. Kemudian X1, X2, X3 ke independen. Kemudian oke. Nah, ini dari sini kita akan melihat outputnya. Ini ada model summary, kemudian ada ANOVA, kemudian ada koefisien. Ini untuk mempermudah, untuk memberikan penjelasan, saya tampilkan saja ke dalam bentuk dalam
SPSS-nya. Nah, ini. Nah, ini kita lihat persamaan regresinya. Persamaan regresinya adalah di sini nih. Nah, ini B. Maka ini akan menghasilkan persamaan ini. Negatif 2,005 plus 0,618 X1 plus 0,624 X2 plus 0,187 X3 plus E. Nah, ini adalah koefisien regresi yang fungsinya adalah untuk prediksi. Sedangkan koefisien jalurnya adalah ini. Nah, ini adalah koefisien jalur nih. Koefisien jalur X1 terhadap Y, koefisien jalur X2 terhadap Y, koefisien jalur X3 terhadap Y. Kalau yang ini adalah koefisien korelasinya. Ini adalah koefisien korelasi yang saya analisis dengan menggunakan analisis korelasi. Begini, jadi kalau saudara ingin melihat prediksinya, maka yang digunakan adalah unstandardized coefficient. Tetapi kalau saudara ingin melihat berapa pengaruhnya, berapa persen pengaruhnya, maka yang saudara gunakan adalah koefisien betanya. Koefisien regresi yang sudah distandarisasi. Kemudian untuk menguji hipotesis saudara bandingkan ini tabel dengan T hitung. Ini adalah T hitungnya. Kalau kita lihat tabelnya, besarnya T tabel adalah dengan derajat bebas ini. Derajat bebasnya adalah 16 alfa 0,05, kemudian N min K. N adalah jumlah pengamatan, K adalah jumlah variabel, maka kita akan memperoleh nilai ini 3,24. Maaf, ini 0,05, kemudian ke bawahnya 16. 16 itu diperoleh dari N, 20 dikurangi 4. 4 itulah K, jumlah variabel, di mana variabel bebasnya itu ada 3, variabel tergantungnya 1, sehingga 20 dikurangi 4, 16. Ini T tabelnya adalah 1,75. Kita lihat untuk X1 ini lebih besar daripada 1,75. Yang ini itu lebih besar sehingga X1 signifikan, X2 juga signifikan. Jadi hipotesis yang menyatakan iklan berpengaruh positif terhadap penjualan itu diterima. Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan apakah personal selling berpengaruh terhadap penjualan juga diterima. Kemudian hipotesis yang ketiga, apakah harga berpengaruh negatif terhadap volume penjualan, tidak diterima. Karena ini lebih besar daripada negatif 1,75 tadi T tabelnya. Atau saudara cukup melihat nilai signifikansinya saja. Kalau ini lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Ini lebih kecil dari 0,05 alfa signifikan. Ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Nah, itu adalah pengujian hipotesis 1 sehingga hipotesis 1 diterima, hipotesis 2 diterima, hipotesis 3 diterima. Baik menggunakan PET analisis maupun menggunakan PET analisis ini maupun menggunakan analisis regresi akan memberikan simpulan yang sama karena didasarkan kepada T hitung dan T tabel yang sama, tingkat signifikansi dan alfa yang sama. Itu adalah kalau menggunakan SPSS, analisis regresi maupun PET analisis. Kemudian hipotesis yang 4. Variabel iklan memiliki pengaruh yang paling besar. Kita lihat koefisien jalurnya saja.
ternyata bahwa koefisien jalur untuk iklan 0,559 lebih besar dibandingkan dengan koefisien jalur personal selling maupun harga, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa iklan lebih berpengaruh dibanding variabel lain itu diterima. Begitu, itu adalah analisis jika kita menggunakan SPSS. Kita coba, jadi yang di sini angka-angka ini adalah angka-angka koefisien jalur nih, beta ini diperoleh dari sini. Nah, kemudian kita akan mencoba bagaimana melakukan analisis jalur maupun analisis regresi kalau kita menggunakan AMOS. Kita akan mencoba untuk menggunakan AMOS. Saya buka dulu ini. Nah, ini sudah dari lembar kerjanya di AMOS sudah saya buka. Kemudian saya gambar variabelnya ini. Karena variabelnya offset, maka gambarnya adalah kotak. Ini X1. Kemudian X2. Kemudian X3. Kemudian ini adalah Y-nya, variabel tergantungnya. Kemudian hubungan kausal saya gambarkan, ini tarik garis ke sini. Garis kausal nih ya, mata panahnya 1. Nah, ini ya. Kemudian antar variabel bebas saya tarik garis korelasional, caranya adalah ini dari bawah ke atas ya. Sampai warnanya berubah ini, kalau warnanya belum berubah berarti belum nyambung. Nah, udah berubah, kita lepas. Kemudian sini. Nah, kemudian saya kasih nama. Oh, sebentar, ini ada variabel lain yang tidak diteliti atau unik variabel. Saya klik taruh di sini. Nah, kemudian saya akan memberikan nama variabel. Kita klik ini gambar timbangan. Klik di sini variabel X1. Kemudian adalah X2 sini. Kemudian ini adalah X3. X3 labelnya adalah harga. X2 labelnya adalah apa tadi? Personal selling. Personal selling. Kemudian X1 labelnya adalah iklan. Kemudian ini adalah Y ya, ini adalah Y. Ini adalah volume penjualan. Ya. Volume penjualan. Kemudian ini adalah error ya, epsilon ya. Nah, ini semua variabel sudah saya kasih nama. Kemudian langkah berikutnya saya panggil datanya. Datanya itu ada di SPSS yang tadi itu. Saya panggil file, data file, kemudian file name, kemudian datanya adalah data path analysis. Nih ya. Nah, ini sudah masuk nih di file, sudah ada terangannya data path analysis. Kemudian saya oke. Kemudian akan saya run. Sebelum saya run, output apa saja yang akan dimunculkan? View. Kemudian analisis properties. Output. Yang standar disk estimate saya munculkan. Direct, indirect saya juga munculkan. Ya. Kemudian correlation, covarian saya munculkan juga. Ya. Kemudian saya run, analyze, calculate, estimate. Nah, ini diminta untuk menyimpan latihan path.
analisis. Saya kasih nama itu misalnya. Oke. Save. Ini lagi proses run. Tunggu sejenak. Dah, ini sudah nyala berarti ya. Ini kita klik nih. Nah, ini yang muncul ya kalau unstandardized adalah koefisien regresi. Ini adalah koefisien regresi yang sama tadi menggunakan SPSS juga koefisien regresi X1 terhadap volume penjualan 0,62. Sama ini. Kemudian angka ini adalah angka varian iklan. Ini adalah saya jelaskan kembali, angka-angka ini adalah koefisien regresi. Ini adalah koefisien regresi. Kalau yang saya klik yang unstandardized. Kalau angka ini adalah angka varian. Varian dari iklan, varian personal selling, varian harga. Kalau ini adalah varian dari volume penjualan. Sedangkan angka ini adalah angka kovarian. Angka kovarian itu kalau yang saya klik adalah standardis. Jadi kalau yang diklik standardis adalah yang muncul koefisien regresi atau yang tadi kalau di kalau di SPSS adalah yang angka ini. Nah, angka ini nih. Angka ini 0,618, 0,62, 0,187. Kalau yang diklik adalah yang unstandardized. Tapi kalau yang saya klik ganti ini yang standardized, ini angka-angka yang muncul di sini adalah angka-angka koefisien jalur atau beta pada SPSS. Angka ini adalah koefisien korelasi. Nah, ini koefisien korelasi. Begitu. Itu adalah perbedaan PET analisis dengan analisis regresi, baik penggunaannya maupun cara analisisnya dengan menggunakan SPSS atau menggunakan AMOS. Jadi begitu gambaran tentang perbedaan antara analisis regresi dan analisis jalur, kapan kita menggunakan analisis regresi dan kapan kita menggunakan analisis jalur tergantung kepada tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitiannya hanya untuk menguji hipotesis saja, apakah terdapat pengaruh atau tidak, baik menggunakan regresi maupun menggunakan SPSS, menggunakan PET analisis sama saja. Tidak ada bedanya karena menghasilkan T hitung yang sama juga. Tetapi kalau tujuannya adalah diteruskan, apakah terdapat pengaruh, kemudian berapa persen pengaruhnya, maka kita gunakan analisis jalur. Tetapi kalau pertanyaan penelitiannya diteruskan, apakah terdapat pengaruh? Terdapat pengaruh. Emang kalau terdapat pengaruh, kalau X1 naik 1 satuan, Y-nya naik jadi berapa? Maka itu yang kita gunakan adalah analisis regresi. Begitu pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.